Alhamdulillah nih, hari ini kita ketemu orang super sibuk banget. Kalau ngelihat di akun Instagramnya mah anggota Dewan DPR RI. Tapi sebelum itu beliau adalah seorang presenter, artis, manajer Persib, dan juga ayahnya Mila. Jadi kita harus ketemu nih langsung. Dan beliau adalah mau jadi calon wali kota Bandung dengan konsep Bandung saatnya tersenyum. Kumaha teh kumaha ta Om? Salman heula atuh. Salman heula atuh nya. Kumaha cik Om? Nu paling penting mah kita teh harus mewujudkan harapan. Harapan naon? Tersenyuman. Ya. Karena kota Bandung sekarang kenyataannya sedang termanyun. Ya. Dari termanyun menjadi tersenyum. Tah kalau gawe bareng ieu jembatanana. Dari termanyun menjadi tersenyum. Asa sareusnya naonnya nu kurang gitu tah. Ya. Nah, terus kemana deui atuh? Enak orang jalan-jalan nih, kemana? Ke pasar anyar anu di Jalan Astana Anyar gitu. Aduh, asa kumaha nya? Padahal di Ciampea jeung di Kosambi geus geunaheun. Ya. Nah, di teu geunaheun. Nah, jadi sebetulnya banyak ide bagus terserak di Kota Bandung, tetapi terserak. Ya. Padahal sebagai sebuah kota, ide itu harus terintegrasi. Gitu, ada konsep pemerintahan mah. Ya. Gimana ngomong konsep pemerintahan? Ya, itu kan Om sebagai calon wali kota. Iya. Lalu saya teh kepikiran, memang saatnya kita tersenyum. Iraha momenna menemukan kata saatnya Bandung tersenyum itu ketika akhirnya kita juara Liga Persib. Kemarin. Tahun 2024. 24. Ketika akhirnya menang teh, cis, iya bener tersenyum pisan. Saya teh begitu gol nasahanya. Sahaci. Kela. Gol kedua teh kusaha? Gol kedua teh kusaha? Kalau kedua itu si David da Silva kan? Gol keduanya. Begitu gol kedua saya karakterik. Cerik Om. Di pertandingan terakhir teh. Karena saya tahu kita pasti juara. Itu momen yang dan ya gitu. Om, ingat 10 tahun yang lalu. Posisi di mana Nobar? Di Jalan Asia Afrika Nobar. Oh, Nobar Asia. Nggak berani datang ke sana kan nggak boleh. Oh, kita iya, mah bobotoh tertib. Oh, ini siap. Gitu. Oh ya, sok. Boleh. Ada lagi nggak apa-apa? Nggak apa, dua. Sini. 2 aja. Buat cadangan. Thank you. Siap, Om. Seberaan? Berapaan? 3. Wah, mahal terjadi. Ya, udah aman. No. Oke, menarik. Berarti nanti kalau misalnya Om memimpin teh, Om teh ingin membuat warga Kota Bandung teh asal namanyun jadi tersenyum. Iya, dan tantangannya berat. Dan itu adalah sebetulnya statement atau pernyataan yang menantang diri sendiri. Oke. Karena rata-rata memang kalau kita lihat dari sejarah ya, para pemimpin tehnya rata-rata berani menantang diri sendiri. Kumaha ta Om? Contohnya ya. Dimulai Soekarno ya. Soekarno teh di awal kan sekolah di Bandung. Tinggalnya di Jalan Dewi Sartika waktu itu tinggalnya teh. Bareng sama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tinggal di situ, kemudian dia menantang dirinya sendiri sebagai orang pribumi yang mendapatkan keistimewaan bisa kuliah di Bandung Technische Hochschule alias ITB tahun 1920 teh. Dia menantang dirinya sendiri, apa yang bisa saya berikan kepada bangsa ini. Maka beliau menjadi seorang pemimpin besar. Demikian juga dengan Pak Harto. Ketika Pak Harto bilang tahun 66 terjadi pergolakan di dalam negeri Indonesia, dia mengambil alih kepemimpinan, dia mengatakan apa yang saya bisa berikan kepada negeri ini. Demikian juga dengan Pak Habibie ketika mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan dari Pak Harto. Harto kan Indonesia kacau balau kan? Ya. Apa yang bisa diberikan? Pindah ke Gus Dur, belum stabil juga. Pindah ke Bu Mega. Maka Bu Mega melakukan stabilisasi sehingga bisa berjalan proses politik yang sangat rumit waktu itu. Pemilihan presiden langsung. Ayah Pak SBY. Pak SBY kemudian melakukan lagi menantang dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa melakukan pilkada langsung. Jadi pilkada langsung zaman Pak SBY. Jadi setiap pemimpin besar itu menghadapi tantangannya sendiri. Dan mereka mengatakan, saya akan menghadapi tantangan ini. Gitu. Sampai Pak Jokowi enak, Pak Prabowo enak, tantangannya barareda. Gitu, pemimpin udah kudu gitu. Om siap untuk mengambil tantangan itu Om ya? Kalau sendiri enggak, kalau rame-rame ya. Oke, berarti bakal ada kolaborasi. Harus, karena era orang Bandung mah terkenal sebagai tukang kolab hungkul. Enggak mungkin kita bikin sendiri. Tak aya nu namanya Superman di Bandung mah. Siapa coba superstar yang datang dari Bandung? Ariel? Anggar Ari Noah Peter Pan mau jadi naon? Ya. Charlie mau ST12 mau jadi naon? Ajat emang bisa main sosoranganan?
Itu bisa. Masih membutuhkan Robi Darwis gitu. Siapa lagi sok bintang-bintang Persib teh Febri gitu. Oh bisa. Siapapun di Kota Bandung ini butuh orang besar orang yang jauh lebih besar jumlahnya di belakang. Nggak mungkin ada seorang Superman di Bandung mah. Gitu, bro. Menarik. Semangat ting saya, ayo minum. Asli ya semangat pisan. Om, sebagai anak muda nih Om ya, kalau ngelihat Om teh sangat-sangat Kamu teh muda? Om tuh Gen Z banget. Kamu teh? Boros banget tanya. Parah. Ada Om ini Om. Kan Om presenternya. Ya. Om artis, terus manajer Persib, terus akhirnya jadi anggota dewan. Akhirnya pengen jadi calon wali kota. Om. Nah si Om bet kudu jadi calon wali kota emang itu cukup gitu ke histori kemarin gitu Om ciga ya kalau pencapaian pribadi mah terus cekapnya ya hari kerja di artis kayaknya mah asa jadi pangbeunghana sadunia tapi kemudian hidup untuk diri sendiri. Ketika tahun 2007-2008 Kota Bandung terjebak dalam ledakan sampah yang dahsyat, kita teh teu bisa naon kecuali melakukan tindakan yang uruskan diri sorangan we gitu kan. Waktu itu kejadian kan saya tinggal di Jalan Reog 2 nomor 3 sampai kita bikin alat pembakaran sampah sendiri dulu teh dan asapnya itu kemana-mana sehingga ibu saya asmanya nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya karena nggak ada penyelesaian, ibu saya ungsikan ke Bogor supaya sembuh gitu. Itu teh sedih, membuat saya sedih gitu. Kok saya nggak bisa bertanggung jawab untuk Kota Bandung ya. Sampai akhir tahun 2009 saya diajak ke sahabat saya, Han, bantuannya nguruskan Persib. Hayu, cek saya teh. Karena itu jadi pintu awal saya untuk bisa berbuat sesuatu untuk Kota Bandung bersama-sama. Kita bisa sesoranganan. Siap. Sehingga waktu saya akhirnya masuk Persib, maka yang saya lakukan adalah penekanan kebersamaan ya, gitu. Nah, siapa yang menentang hal itu? Superstar bernama Eloko. Eloko itu saya ajak gini, Eloko, mana hebat, tuhun. Dah pakai bahasa Spanyol. Ya bahasa Spanyol tuh artinya nuhun. Padahal teh pemain Uruguay nya res cenah. Kumaha lamun bayar pajak? Pajak naon? Pajak orang asing. Ya, maneh teh pajak orang asing kudu bayar 75%. Bungan. Aduh. Pasti ajak saya. Padahal itu bagian dari kebersamaan bahwa ketika maneh aya di Bandung, maneh teh kudu menunjukkan kebersamaan. Tidak hanya Anda sebagai pemimpin atau bagian dari tim yang hebat, tetapi Anda harus juga menjadi bagian dari warga Kota Bandung yang hebat. Naon? Bayar pajak, namanya teh beunghar. Ya. Tahun 2008-2009 wae saya teh dibayar 1 miliar setahun. 1 miliar setahun. Kebayang tuh seberapa loba duitnya saya teh. Harus dong menyisihkan pajak gitu. Sampai akhirnya jadi warga negara Indonesia dan berhasil dan alhamdulillah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari Bandung dan Indonesia gitu. Itu hal-hal yang kita lakukan di Persib itu pertama kali untuk mengajak semua orang menjadi bagian dari sebuah solusi bersama. Sampai akhirnya lumayan lah juara 2014 terus Piala Presiden pertama kali juara oge di GBK. Keren eta. Pokoknya kepedulian Om sangat luar biasa Om. Iya, bukan kepedulian saya aja tapi kepedulian semua orang. Bagaimana waktu itu Pak Jokowi bilang Pak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya itu datang bersama dengan Kapolda Jabar. Kami lah sebagai kurcaci kita datang menghadap Pak Presiden Jokowi. Hampura pisan Pak, iya teh Piala Presiden kalau dibikin di Jakarta teh rada riweuh keamananana. Karena ada penolakan dari Jakmania. Cek Pak Presiden naon? Piala Presiden untuk Indonesia. Mau main di Bandung, di Jakarta, ataupun di Bali sekalipun, dimanapun, itu asal di Indonesia saya setuju. Kan pertanyaan saya, kieu we hungkul ka polisi teh. Polisi sakitu lemahna menghadapi kerusuhan? Bener. Atau bener teh? Tak polisi langsung siap laksanakan, kabeh langsung siap laksanakan. Dan tahu sendiri bagaimana riweuhnya kita melaksanakan itu. Tapi ketika kita lakukan bersama-sama, pengamanan mulai dari kapan? Begitu dari Cipularang masuk ke dalam jalan, harita kan jalan kereta api Nugrenya, masuk ke jalan Cikampek, Jakarta, pengamanan atau bro di mana-mana di mana-mana eta. Wah, terus sampai ke GBK. Di GBK saat kita lagi main, mungkin Anda merhatiin nggak? Di beberapa ruas jalan di Senen itu terjadi bentrokan polisi dengan beberapa perusuh. Gelo sih eta. Tapi itu adalah bentuk sebuah kebersamaan bagaimana
seorang pemimpin mengajak semua kita cari solusi bersama. Sukses tuh. Sukses. Alhamdulillah Om. Eta. Om memang rek curhat sebagai anak muda gitu Ya. ya. Omnya Abi punya teman Om. Teman teh boga ka Bogo, orang Cibiru. Ya. Nah, tapi main teh enak putus gara-gara rudat cenah mimiti awena rudat. Terus ngajemput jeung ngadrekeun ge rudat karena Bandung macet ya Om. Nah, Om nanti ketika jadi pemimpin kita nih ya, pemimpin Kota Bandung bakal kumaha Om baturan Abi tegalau wae Om. Sebenarnya masih sayang Om, tapi kumaha rudet. Saya ingatnya tahun abad ke-20 Aduh. di tahun 1992 saya bobogohan dengan mahasiswi Unpad OG. Tapi saya di Pati Ukur si Eta di Jatinangor. Dan satu-satunya transportasi kita adalah di Pati Ukur naik bus sekali turun di Nangor. Ya. Lalu ketemu dengan dia bobogohan di Nangor atau sebaliknya. Memang waktu itu kendalanya bukan macet tapi asa jauh. Ya. Nah, kalau sekarang macet na edan. Ya, macet Oke. pisan Om. Solusi kemacetan adalah bukan menghilangkan kemacetan, tapi menguraikan kemacetan. Nah, Eta heula mesti Oke. ditekankan. Karena kalau menghilangkan kemacetan sudah hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena semua orang pengen punya kendaraan pribadi. Lamun ditanya, kunaon semua orang pengen punya kendaraan pribadi? Satu, tidak ada kendaraan umum yang mampu menggantikan kendaraan pribadi Ya, sampai hari ini. benar. Kedua, juga da asa sejahtera tuh. ya. Ketika saya mulai sejahtera, saya bisa beli motor. Ketika saya lebih sejahtera, saya bisa beli mobil. Ketika saya sejahtera besar, saya beli mobilan 2, jeung motor hiji. Macet tuh. Macet. Iya. Jadi yang bikin macet itu siapa? Warganya sendiri. Iya. Tapi kenapa warganya memilih seperti itu? Karena tidak ada Transportasi alternatif umum. transportasi publik yang Ya. bagus. Nah, transportasi publik yang bagus seperti apa? Sebetulnya, kalau ke Bogor kamu mau rela naik kereta api, mah bisa. Ya. Tapi Rumahnya di Cibiru mah tak aya Om. Ya, tapi di mana sih Eta? Di Cibiru. Lain ke Bogorna di Cibiru. Ya, di Si Cibiru. Eta di mana? Saya tanah orang Dago, Nah, namun orang Dago sekelwa ya naik angkot we sakali. Nah, Ka Dago, ti Dago sekelwa teh di Pati Ukur berarti Pan? Ya, di Ukur. Ya, di Pati Ukur naik angkot turun di daerah Cikudapate da deukeut eta mah. Di Cikudapate naik ke kereta api terus. Ka arah kereta api KRDT nepi rumah di mana sih ke Bogor teh? di Cibiru Om. Cibiru ya. Ya, Lumayan ya. Dago. Lumayan Ya, Pan. Tarik Turun we turun, di Kiara turun. Condong. Ini kira condong naik Di Kiara Condong naik Gojek. Oke. Ya, itu artinya apa? Memang kendaraan umum kita belum memadai ya. Walaupun ada beberapa solusi seperti misalnya Transmetro Pasundan, Ya. Transmetro Bandung gitu ya. Dago Cicahem kan bus anggar lila. Nah, berarti nanti solusi ti Om kumaha mun misalnya nanti menjabat. ya, Om? Transportasi publik harus diperbaiki dengan acara apa? Teknologinya kumaha. Haji, sistemnya lah perbaiki. Saya berkeyakinan ketika kita akan bebereskan transportasi publik, ada satu kelompok masyarakat yang harus diperhatikan pertama-tama sebelum kita ubah sistem. Yaitu supir angkot. Supir angkot. Kalau transportasi publik bagus semua, maka yang musnah pasti angkot kan. Ya. Terus supir angkot gawe naon? Itu kudu dipikiran, Bro. Ya, benar. Pikiran lah supir angkot, kudu gawe naon. Beserta supir angkot beserta kenekna, beserta calon-calonna. Kudu diberesan teh. Dibere pagawean kabeh dengan ada transportasi baru ini. Kemudian baru kita bicara soal cara pembayaran, kita bicara soal penggajian para supir dan para kru, kita bicara soal jam kerja, kita bicara soal pengadaan, terminal, jalur, trayek dan lain-lain. Gitu. Yang paling penting adalah harus terintegrasi. Belajar dari mana? Nupang gaya nama diajar di Boston, Amerika Serikat. Tah, kumaha Ci? Di sana ada yang namanya T-System. T-System itu ada transportation system. Sistem transportasi publik terintegrasi pertama di dunia. Ya, jadi ketika datang ke stasiun kereta api teh, aya bus, aya taksi, aya kereta. Gitu. Dan itu mau angkot. Jadi secanggih-canggihnya Amerika, teu boga angkot. Lebih canggih mana jadi? Indonesia. Karena Indonesia boga angkot. Ya. Di mana ini negara boga angkot? Filipina boga angkot. Filipina. Di Filipina aya angkot persis harus jeung urang gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ini yang terjadi adalah angkot jalur sorangan, bus jalur sorangan. Ketika bus dan angkot papanggih, maka supir angkot ngademo busnya di Balai Doga. Ya, benar. Benar? Ente karena mah terintegrasi. Terintegrasi. Si angkotnya hanya sampai ke titik di mana bus berkumpul, terminal bus. Anu ngaranna feeder.
turun di dinya. Naik kanu beus arek ka mana? Tujuan tertentu sampai katakanlah dari Cicahem sampai alun-alun. Terus di alun-alun arek ka Dewi Sartika misalkannya atau ka Autista gitu. Sok anu angkot deui sebagai feeder. Gitu. Nah, hal itu mesti dilakukan termasuk juga melakukannya dengan pembayaran. Selama ini pembayarannya ya itu melakukan masih pakai uang tunai kan? Ya, benar, Pak. Namun aya pulangan. Ya. Namun aya uang pas. Namun ternyata pulangan dan uang pas, maka si penumpang akan merelui ceeutik, si supir angkot mengharapkan bisa ngambil lebih. Ya. Tah eta teh masalah. Karena akhirnya pak amek-amek. Benar? Benar. Eta masalah itu mesti diselesaikan. Selesaikan gimana? Tap. Kabeh kudu make tap. Tapna oke, jangan tap di terminal lah hese ngabangunanya. Tap na weuna angkotna dina busna di tap stat gitu. Jangan ada transaksi tunai. Lalu si supir menang ti mana jeung kru teh gajina, ya gaji bulanan. Gaji bulanan ku pemerintah. Entong ku pemerintah. Oh. Pemerintah teh hanya pembuat peraturan. Ya. Pemerintah itu bukan operator transportasi publik. Oke. So, gitu. Lain itu. Memang ada dinas perhubungan, Ya. tapi di dinas perhubungan itu melakukan regulasi dan penegakan regulasi, bukan menjadi operator transportasi publik. Saha tuh bikin koperasi, ada organda, ajak organda bikin koperasi kabeh mana anu baroraga angkot untuk pengganti angkotnya diganti sebagai keanggotaan koperasi ini gitu. Masuk. Lalu bikin sebuah sistem yang modern di mana perekrutan supirnya juga dilakukan dengan sangat baik. Gitu. Pokoknya nanti teh bakal Operatornya mesti swasta yang berkolaborasi dengan pemerintah. Sistem pembayaran dan subsidi ada di pemerintah. Kenapa? Itu sebabnya nanti setiap tap asup KBJB. Dari BJB rekening Kota Bandung ya, dikelola lagi, dikeluarkanlah subsidi. Apa subsidinya? Bisa subsidi gaji, subsidi bensin, subsidi lain-lain, subsidi pemeliharaan misalnya. Kenapa harus disubsidi? Karena kalau tanpa subsidi kendaraan umum mahalnya luar biasa. Iya, benar, Om. Karasa teh enak lebih mahal. Karasa, Om. Karasa. Pisan, Om. Saya tinggal di Cicahem misalnya. Iya. Arek gawe di alun-alun misalnya kantor saya atau saya kerja sebagai karyawan BRI lah, kan di alun BRI tah nya. Kanu beus. Sekali tap 4.000. Bolak-balik 8.000. Benar? Benar. 8.000 dikonversi jadi bensin 0,8 liter atau katakanlah orang beli 1 liter 10.000. 10.000 di Cicahem kalau alun motor bisa seberapa ya? Bisa ya 3 poin 2 poin mah. Jadi artinya memang kendaraan umum itu mahal, harus disubsidi oleh pemerintah. Saya mengharapkan ya, puntennya saya mengharapkan pemerintah mencabut subsidi BBM. Kan Om kan jadi pemerintahnya, Om. Pemerintah kota mah henteu. Oh, ente eta mah. Tidak punya kemampuan melakukan hal seperti itu. Oke. Pemerintah kota berharap subsidi BBM dicabut. Cabut aja subsidi BBM. Bayar cara BBM mahal. Supaya apa? Supaya subsidi BBM yang 500 triliun setahun ya dialihkan ke kendaraan umum. Anu lebih murah. Tapi mun kitu ke abi mun bobogohan hese atuh, Om. Moal bisa doa na motor, Om. Dua anu nabes cepeng-cepeng. Soalnya saya mah curiga kamu kalau boncengan kanu motor teh akan melakukan sunyoto. Senjata teh naon, Om? Su nyodok tonggong. Waduh. Bener? Bahaya mana maka dari rem-rem gitu. Sungguh tidak bermoral kamu. Bobogohan di kendaraan umum membuat kalian lebih bermoral karena dijagaan ku kolot ku kabeh tingalikeun. Naon atuh budak teh gitu. Menarik. Om, di daerah Batim nih Om ya. Kebetulan saya kuliah di sana juga, di dekat sana juga nih. Di sana ada. Di mana sana teh? Di Unibi abi kuliah. Unibi Soekarno Hatta. Oh, siap. Ya, kan di sana ada Unibi, ada Uninus dan banyak lah ya sekolah SMA yang lainnya. Ya, tapi ya. jembatan di sana teh hanya di metro nih Om. Eta jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan mesti ditambah. Saya teh keur ngahayal. Kumaha? Kenapa kita malas pakai jembatan penyeberangan? Karena cara naon kudu geus nanjak. Nya. Ieu mah psikologis we. Nya sih. Nanjak panas hoream bener? Bener. Cuma lamun tanganna turun heula. Tangannya turun lah. Dan iuh dina terowongan. Udah ngebor atau enggak ada Bang? Heuh eta mah pagawean urang lain mana. Oh iya bener. Salah. Ayo bagian pembogohan nya. Nya mana mah bagian bobogohan. Sok, terus Jadi kembali. kebayang tah bugut orang nyebrangnya.
instead of ya Instead of. daripada ningali kaluhur alah hoream panas bener Bener. kumaha menilai ka handap wah ka handap terowonganna caang aya ASEAN turun yuh Iyo. turun bener Bener. jalan duaan Ya. pegangan tangan sama pacar Oh. oke diis temboknya kiri kanan bersih ada grafiti yang Ya. bagus kadang-kadang tukang ngamen nu alus gitu bener Benar. balarsi di ujung teh bobogohan dengan lagu enak mere 2000 bener Bener. baru di atasnya naik Nih. dan tidak keberatan karena begitu naik nepi Ya. kalau jembatan penyeberangan wow tampak ada semut dalam kacamata saya Aduh. lamun jembatan penyeberangan begitu naik teh can nepi lempang heula Bener. Keren tau. mahal tuh mahal Mahal. tapi dia emang kudu mahal ai infrastruktur mah teu bisa murah ayeuna lamun nyeun jembatan penyeberangan murah terus gitu rugrug setara dipake karatan sieun teu Sieun. heeh Siap. Menarik Om, ditunggu Om. bismillah mudah-mudahan Om, si Bandung Live teh pernah mengangkat kenangan anak culture atau anak gaul 90-an yang lalu nih. ya Yaitu teh rekomendasi atau acara-acara dulu kayak Dago Festival, Matahari dan juga Salasi. Pokoknya Ya. kenangan di situ teh sangat luar biasa nih. Nah, saya sebagai Gen Z gitu, kenangan-kenangan dan romantisme kota Bandung yang sangat luar biasa teh tidak merasakan nih Om. Nah, Om sebagai pimpinan nanti jadi wali kota bakal membuat naon untuk si Gen Z teh memiliki kenangan romantis di Bandung Om. Oke, ada beberapa festival di Bandung yang bagus banget ya. Bahkan saya juga bersama teman-teman didukung oleh beberapa senior bikin yang namanya Bandung Fest ini untuk mengenalkan atau bukan membuka skena musik jazz. Oh ini. Gitu ya. Karena di Bandung udah ada yang sekarang sedang terjadi teh. Salah satunya Ruang Putih. Di mana para barudak orang main jazz halus. Tidak semuanya sempurna tapi bakatnya halus. Terus sekarang juga ada ruang-ruang berekspresi seperti YPK. YPK tuh. YPK teh di Jalan Naripan, sok gak? Ke YPK. Setiap hari Rabu teh ada hal-hal seperti itu. Nah, festival-festival apalagi yang penting ada di Kota Bandung? Saya ngelihat ada festival Ngabaso. Sebetulnya peluang yang bisa dilakukan oleh generasi sekarang untuk membuat event-event yang bagusnya banyak pisan. Apalagi coffee culture di Kota Bandung sudah berkembang jauh lebih besar. Kerjaman saya mah ngopi teh di tukang roti kukus. Roti kukus. Kopinya kopi tubruk. Roti kukus mana Om itu Om? Panjunan. Jeung saha eta? Jeung baturan subuh. Oh, subuhnya. Oke. Beres kuliah subuh di alun-alun. Nah, lamun jajan di alun-alun mahal. Kami sebagai warga Kopo lebih memilih untuk lari ke Panjunan. Di Panjunan itu di dekat Haji Iksan Batagor namun berang-berang sok aya tah tukang roti kukus. Kopinya kopi tubruk. Kadang-kadang sok bau jagong. Ya. Karena kopinya kopi jagong. Dan kopi yang terenak adalah hanya ada satu di Bandung teh, kopi aroma. Kopi aroma. Sebagai roaster yang ada di Jalan Bancai. Sekarang coffee culture di Bandung kan edan meluas pisan. Ya. Gitu. Dan orang bersedia untuk belanja beli kopi yang lebih mahal. Untuk apa? Untuk culture. Ya. Nah, ini mungkin culture yang perlu dibangun oleh kita semuanya. Bagaimana dulu tidak ada CFD, sekarang ada CFD. Nah, siapa yang akan membuat memori? Ya kalian sendiri. Sok borak orang yang naon sok. Siap, didukung berarti mau ciga lagu Seringai dilarang di Bandung. Ya, kalau Seringai dilarang di Bandung saya mengerti. Sorry dari Aryan, sorry ya. Karena gini, ada beberapa trauma dari orang-orang keamanan mengenai memberikan izin kepada penyelenggara musik keras dan dangdut gitu. Nah, apakah itu perlu dilarang? Tentu tidak. Tetapi perlu dimengerti. Karena gini, banyak di antara pemberi izin ini tengarti bro. Ya. Tengarti we naon atuh ieu teh gitu. Nah, kalau bisa saling mengerti dalam konteks budaya, insya Allah. Buktinya apa? Di Bandung melahirkan Seringai, melahirkan saat teh Burger Kill gitu, yang levelnya udah internasional gitu. Dan itu artinya apa? Artinya sebagai sebuah ekosistem, Bandung itu bisa melahirkan hal-hal tersebut. Maka si para regulator ini harus dibikin mengerti. Benar. Siapa yang mesti bikin mengertinya? Ya para seniman.
berteman atau dengan polisi, sok berteman dengan Pemkot gitu. Walaupun memang kami teh ararane da geus kolot. Ya, kami mah lebih senang mendengarkan Hettikus Endang Mual daripada asik, Endang mual. Sukamti. Bener? Ya. Ya, gitu wajar itu mah perbedaan. Bukan berarti kemudian ya hal-hal seperti itu tidak bisa didialogkan. Di mana dialog? Nah, banyak ruang-ruang publik untuk bisa dialog. Apakah melalui podcast-podcast seperti ini? Sok suatu hari nanti mah diundang coba bagian Intelkam Polres Bandung diajak ngobrol, Pak, ari izin keramaian teh naon wae cek Pak syaratna Pak, naon diperhatikan teh gitu. Saling mengerti, dialog itu penting sekali. Siap eta Om. Ya, ajak oke anggota DPRD. Walaupun banyak di antara anggota DPRD itu bergaya, bapak-bapak pikir sebelum kieu. Baik, ajak ngobrol. Ajak ngobrol ya. Karena kalau tidak ngobrol, tidak akan ada saling pengertian. Saya tengerti kamu, kamu tengerti saya. Iya, benar. Benar? Benar. Ya. Program concern khusus Om nanti ketika terpilih jadi wali kota Om buat anak muda apa nih Om? Buat anak muda apa beneran nih? ya. Anak Anak muda beneran ya. Gen Z. Makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis. Nya. Oke. 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 Naon cik naon heula? Keheula, masalahnya adalah banyak remaja putri di Kota Bandung ini mengalami anemia, kekurangan HB atau sel darah merah. Akibatnya apa? Ketika dia dewasa dan menikah, dia berisiko ketika hamil teh HB-nya rendah, terkena anemia, anaknya stunting. Eta penting. Ya. Jadi untuk gadis remaja nanti salah satunya itu melalui program makan gratis memenuhi kebutuhan gizi supaya HB-nya tinggi. Bentuknya siga kumaha nya badamikeun we pemerintah pusat, pemerintah provinsi jeung pemerintah kota badamikeun. Dibere naon teh bodak teh gitu. Nu lalaki pan energina kur wah gitu ya. Berarti kudu loba dibere protein jeung karbohidrat. Untuk perempuan eta teh keur karak tumbuh ya hormon-hormonnya sehingga harus diberi zat besi. Nah, naon atuh bere loba sayur hijau yang naon. Oke. Gitu tong loba teuing karbohidrat kunaon tong garenut. Benar Om. Eta teh penting. Eta teh dianggap sebagai naon atuh apa teu rame gitu. Ya memang. Ya sih tapi Eta penting. Benar Om. Bagaimana mungkin kita bisa rame-rame disco hura-hura. Kalau kita lemah, Ya benar. mengalami anemia, kurang energi budak lelaki. Taheula, Ya. Makan bergizi. makan bergizi gratis. Untuk remaja umur seberapa? 11 12. 11-12. Oke. Mun Gitu. yang Gen Z tapi 18-25. Yang bisa nangan sorangan lah kalau diajarkan ku saya. Oke. Terus naon Om kan tadi aya 3. Sampah. Sampah rumahan. Pengelolaan sampah. Kita harus belajar dari nol bagaimana cara memilah sampah di level rumah. Karena sekarang ini banyak sekali saya mendapatkan keluhan dari warga ketika harus memilah. Terus dipilah atos Pak. Nah tadi dipilah di asap percuma Pak. Nah begitu dikumpulkan dihijikeun kok dipilah. Ya. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya di pengumpulan. Pengumpulan dari tingkat RT RW sampai ke TPS, pemilahannya tidak terjadi. Hanya di beberapa RW tertentu saja. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan sejak diberlakukannya Kang Pisman 10 tahun yang lalu, hanya ada 18 kelurahan yang melakukan program Kang Pisman dari 151 kelurahan di Kota Bandung yang berjalan sukses ya. Yang lainnya tidak sukses. Nah si Gen Z tertarik dikumahakeun Pak. Kan ieu mah program concern buat Gen Z. Nah si sampahna di tanah si Gen Z. Ikutan kita mengelola sampah, melakukan pemilahan. Oke, berarti Karena gini, saya butuh anak-anak muda, barudak, Gen Z, ya, untuk ikut menyelesaikan masalah. Ya. Kalian tuh punya pengetahuan mengenai apa bedanya sampah organik dan non-organik. Sok kumpulkan pemilahan-pemilahan. Maka barudak di RT RW. Tanya, nih pengumpulan. Kumaha pengumpulan anak? Jangan tiap hari pengumpulannya. Ganjil genap. Setiap tanggal ganjil, maka kumpulkan sampah basah. Setiap tanggal genap, maka kumpulkan sampah kering. Bisa eta, yakin saya mau bisa. Siap. Ya, gitu. Dan Gen Z harus terlibat. Terlibat di mana? Masing-masing weh lah, Bro. Nges gitu diposting, megaya, posting peduli rumah saya. Banget. Peduli si paling peduli. Oke, Sampahnya, sampah. Siap. Nah, yang ketiga adalah akses kesehatan. Akses kesehatan itu lupa pisan, Bro. Mulai dari yang paling dasar apa? Air bersih.
dan air kotor. Bagaimana caranya di rumah kita saluran air bersih dan air kotor itu terpisah? Apakah kamu tahu itu? Tahu Pak, itu Gen Z Pak, itu nyawa Pak. Heeh, tak Sok, eta. kumaha, Pak? Saya teh ingin menghentikan stigma bahwa Gen Z teh nyaho naon, nyaho jadi we hungkul. Itu enggak tuh. Kudu nyaho asal usulna. Oke. Air bersih kamu di rumah di mana? PDAM. Aya meteranana. Aya. Bener, eueuh sumur? Saya. Jadi ledeng hungkul. Ya, ledeng Bagus. Air kotor di kamanakeun? Nya dibuang we Pak. Ka mana? Ka WC toilet. Dari toilet kemana? Teu apal Pak. Tah eta. Kita tuh mesti apa? Aduh. Karena kalau ternyata dari toilet langsung ke sungai, maka kamu menjadi BABS. BABS. Buang air besar sembarangan. Ya dong. Ya. Naon bedana kamu ketika toilet kamu dipicin ke sungai ya? Naon bedana kamu nagoge pinggir sungai? Iya. Benar, sadar. Itu. Nah, jadi harus dipikirin makanya caranya supaya orang bisa ngilu kayak gituan teh gitu. Nah, mulai belajar weh lah. Tong nyeuna naon? Kalem kayak usah dipanggieun. Oke, siap. Diajar weh lah. Diajar naon? Diajar mengidentifikasi air kotor dari rumah saya kemana. Nah, pasti akan sama dengan yang lain. Pada saat itulah ada masalah. Bawa ke saya, Pak, iya Pak, di daerah rumah saya teh eueuh septic tank Pak. Panggieunkeun Pak septic tank Pak. Ku saya panggieunkeun. Oke, Pak. Siapa Om? Jadi Gen Z itu selain setiap Gen Z mengeluhkan sebuah masalah, ya, buat saya itu saya tidak akan membaca itu sebagai sebuah keluhan. Tetapi dalam perspektif pemerintahan itu namanya Gen Z berhasil melakukan identifikasi masalah. Solusinya kudu usaha ku kami, babarengan yang mana? Apakah nanti akan berhasil? Gen Z yang akan menilai. Ya. Sebagai testimoni. Ya. Keren anta keren Nah, eta. Oke, Om. Kan tadi semangat Om adalah membuat Bandung tersenyum nih. Terus tadi Andi nanya gitu. Tiga concern Om untuk Gen Z adalah kalahkah dititah mikir ya Om. Kalahkah jadi lain tersenyum Om. Kalahkah jadi aduh lieur abi euy. Geus marudet sih Neng. Nah, kumaha sih masih Gen Z ya tersenyum. Ini pertanyaan yang sangat bagus tapi jawabannya tidak bagus sama sekali. Kumaha? Karena kalau kita tersenyum, mana tersenyum sorangan, udah tersenyum rame-rame. Siap. Ya, insya Allah apabila transportasi teratasi, sampah teratasi, air bersih, dan akses kesehatan serta pendidikan teratasi, kita akan tersenyum bersama. Sehingga si Neng alasan untuk rudet. Oke. Kecuali kalau si Neng menemukan bahwa kamu punya Neng kedua. Oh. Siap Om. Om, kalau misalnya ngelihat Kota Bandung itu banyak pisan ya Om komunitas Om. Tapi kalau yang Andi lihat ya, si komunitas ini tuh punya ego dan juga cara berkaryanya masing-masing. Yes. Om. Nah, nanti kalau misalnya Om jadi wali Kota Bandung, kumaha cara Om untuk merangkul si maung-maung ya teh bisa jadi membuat Kota Bandung itu jadi keren deh Om. Saya adalah pemuja karakter, tapi saya anti penyeragaman. Sok manggawe setiap komunitas itu punya karakter sendiri-sendiri. Ketika karakternya sesuai dengan karakter Bandung, dia akan survive. Ketika karakternya tidak sesuai, leungit sorangan. Oke. Om sebagai anak gaul Bandung zaman dulu nih, zaman ayeuna abi. Saya mah gaul. Culture pisan Om. Nah, si budaya Bandung teh kumaha Om biar kita teh survive nih. Ya. Budaya Bandung yang pertama teh kan sebetulnya sempat pada tahun 2014-2015 teh ditampilkan lewat grafik-grafik di bawah tiang Pasupati dengan gambar-gambar Somea HDK Semah ya. Foto berbagai macam tokoh gitu ya, tersenyum. Bagus. Tapi sebetulnya kalau bicara soal karakter Kota Bandung teh, masyarakatnya sendiri kudu bisa tersenyum dengan sebuah alasan yang baik untuk tersenyum. Namun cek bahasa itu nama give me a reason to smile. Ya, smile teh tujuan. Ya. Reason adalah cara, targetnya itu. Kenyataan dan harapan berbeda. Itulah masalah itu berada. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Tadinya orang gawe teh. Mewujudkan harapan
sehingga kenyataan menghadapi harapan. Disitulah kita saatnya tersenyum. Da orang Bandung mah tidak akan somea HDK semah, lamun ternyata masalah loba pisan tidak terselesaikan di kota Bandung. Eta we heula selesaikan. Inti nama eta bahwa nanti kota Bandung akan menjadi bagian dari sebuah intan berlian di Indonesia udah pasti. Cuman sekarang intan berliannya sedang kusem digosok. Siap Om. Digosok nyeri tuh. Nyeri. Ya. Jadi harap maklum kalau ada beberapa program gosokan untuk mengikilapkan berlian ini bikin nyeri. Oke. Siap Om. Semoga teu nyeri teuing Om. Asal tong nyeri hate we. Oke. Om nih ada beberapa request pertanyaan nih Om dari teman-teman. Dari Arsip Ija, nitip nanti bikin JPO lah di Gasibu Asarudet mau nyeberang teh dukdek sama kendaraan nuhun Om Farhan. Sami. Di Gasibu emang nggak ada penyeberangan itu liar ya. Saya tetap berpikir akan bikinnya terowongan ya. Terowongan, oke. Terowongannya dari Gasibu nyebrang sampai ke Monumen Perjuangan. Kita harus kerjasama dengan provinsi karena tanahnya itu tanah punya provinsi dan mahal. Kita minta bantuan provinsi. Seperti dulu pemerintah provinsi Pak Ahmad Heriawan membantu pemerintah kota pada Rosada membangun ngebiayaan GBLA 350 miliar saudara-saudara. Kebayang abdi di Om? Tuh orang teu kebayang. Siap, berarti nanti rencana Om bakal dibuat. Oke Om ya. Iya, seperti saya bilang, saya tidak terlalu suka JPO, saya lebih suka terowongan penyeberangan. TPO. Terowongan penyeberangan. Orang. Siap Om. Om nih, dari B titik Bil Faki, bisa kali lahan parkir GBLA Gerbang Merah Biru juga dilelang ke PT PBB Om. Soalnya didinya loba pungli mahal. Bisa saya Om pelajari helanya. Terus terang saya can apal. Saya pernah mempelajari bagaimana carut-marutnya perparkiran di Masjid Al-Jabar. Saya sudah bertemu dengan para pelakunya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa berdamai. Mungkin pola yang sama akan kita lakukan terhadap GBLA. Ya, karena saya juga agak heran kenapa kontrak pengelolaan GBLA dari Pemkot ke PT PBB itu hanya pengelolaan stadion, bukan lahan parkir. Eta teh kedah di lelempeng naon gitu. Ya. Siap Om. Berarti kayak erek dikomunikasikan lah ya Om ya? Harus, karena gini, seperti kita ketahui, yang namanya lahan parkir adalah bagian dari nafkah untuk masyarakat setempat. Ya. Benar? Karena kita mah sebagai orang Indonesia sangat membutuhkan tukang parkir. Butuh tukang parkir? Butuh. Kan motor ya butuh tukang parkir. Karena ketika parkir motor pinuh dan kudu dikeluarkan, ngeluarkan saha? Ya, tukang parkir. Dinten tege meskipun kadang sok cicing. Nya. Bere 2.000 pindah. Benar? Itu teh kemewahan. Demikian kamu mau mobil. Mau mobil buat tukang parkir. Amak-amakan mana tukang parkir teh. Wah, gitu ta. Ya. Sok di negara maju aya tukang parkir? Aya. Tapi harga parkirnya $5 30 menit. $5 teh kali 15.000, 75.000 per 30 menit. Wah, nongkrong culture cek itu mal bisa we nya. Wah, kalau kabeh aku parkir. Siap. Sajam 150.000. Wah, gelo. Om ya. Ada dari si Putih 82, saya akan dukung Om Farhan kalau berani bersuara masalah LGBT. LGBT itu satu hal yang merupakan fenomena yang sudah ada sejak abad kemanusiaan berada. Saya akan menentang apabila ada upaya untuk melakukan, ya bahasanya ada tinggi-tinggi. Institusionalisasi LGBT. Jangan ada institusionalisasi LGBT. Karena apa? Nanti mengarah kepada legalisasi perkawinan sejenis. Saya menentang itu semua. Demikian juga dengan perzinahan. Tapi itu namanya perzinahan mah badai LGBT, badai LGBT tetap temenang, Bang. Jadi prinsipnya satu, jangan ada perkawinan sejenis. 2, jangan ada perzinahan. Tahu? Ya. Siap Om. Om di Bandung teh banyak sekarang teh lagi rame nih sarapan culture nih Om. Pengen minta 3 rekomendasi sarapan culture menurut Om Farhan. Yang paling enak? Ya, yang paling enak. Kalau bubur saat ini saya yang paling enak adalah bubur yang ada di Jalan Anggrek. Ya, di depan tempat praktek Dr. Jo. Mang naon itu? Bubur mang naon?
hilap namina Pokoknya jalan anggrek. ya anggrek depan praktek dokter Joe. Ya. Setiap pagi tuh enak pisan ya. Kemudian kalau kupat tahu masih di Gempol Jempol. ya. Nah, kalau yang bergaya western, Oke. bergaya western Oke. ya, namanya ge two hands full. Di mana itu, Om? Aya dua di Asia Afrika jadi Dago. Kalau Anda kelebihan duit dan Anda adalah anak Bandung yang besar kemudian sukses di Jaksel, maka Anda harus ke two hands full. Oke. Ya, tapi kalau Anda ingin gaya tapi tepat di loba duit, maka Anda bisa datang ke Gempol. Jempol. Om, terakhir nih Om, ketika nanti Om menjabat sebagai wali kota Bandung, Om ngomong ke diri Om sendiri 2 tahun setelah menjabat Om. Mangga Om. 2 tahun setelah menjabat, saya bersyukur bahwa program apapun yang kita rencanakan bersama bisa dieksekusi bersama-sama dan dinikmati bersama-sama. Karena selama 2 tahun ini kita berhasil membangun kebersamaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Om.